My Lecture, My Husband, episode 18 by Gitlisius. Profesor Esok memanggil gue dan Jenara ke ruangannya siang ini yang membuat gue sama Jenara sedikit heran. Karena biasanya Pak Aryalah yang membantu kami dalam menyelesaikan skripsi kami. Setelah sedang proposal terlewati, masih ada sidang akhir yang harus gue lewati. Istilahnya gue masih setengah jalan lagi untuk lulus. Gue harap ini bukan suatu pertanda buruk karena Profesor Esok orangnya super sibuk dan jarang nemuin mahasiswa termasuk mahasiswa bimbingannya sendiri. Maaf, permisi Pak, ucap Jenara. Silakan masuk, kata Profesor Esok mempersilahkan. Gue dan Jenara pun menempati tempat duduk yang berada di depan meja Profesor Esok. Permisi Prof, tadi kami mendapat kabar kalau Profesor memanggil mahasiswa bimbingan ke ruangan, kata gue menjelaskan. Oh, kalian yang bimbingan Pak Arya juga? Tanya Profesor Esok yang gue anggukin dengan kompak bersama Jenara. Pak Arya mungkin gak bisa membimbing kalian lagi nanti karena dia sekarang lagi sibuk ngurusin beasiswanya untuk mengambil S3 di luar negeri. Jadi, mulai besok kalian boleh konsultasi sama saya. Kalian bisa hubungi saya via telepon untuk memastikan jadwal konsultasi tatap muka. Tapi kalau nggak bisa tatap muka, kita bisa konsultasi via email. Itu pun kalau saya sempat buka ya. Kalian boleh konsultasi via email sama Pak Arya kalau beliau tidak sibuk dan bersedia. Karena jadwal keberangkatannya pun belum pasti. Kalian siap-siap aja mulai sekarang. Jangan terlalu santai dan manfaatkan kesempatan yang ada mumpung saya sama Pak Arya masih di sini. Kalau jadwal saya sibuk dan Pak Arya sudah berangkat, kalian akan susah saat sidang akhir nanti. Beasiswa ke luar negeri? Kenapa dia nggak pernah bilang? Umpat gue dalam hati. Saya cuma ngasih info aja ke kalian. Semangat ya, kalian boleh keluar. Gue melangkah keluar ruang Profesor Esok dengan sedikit linglung. Bisa-bisanya dia nggak bilang tentang hal ini ke gue. Gue kesel sampai air mata mulai menggenang di pelupuk mata. Git, gimana dong? Lo sedih juga kan kita nggak bisa konsul sama dosen seganteng Pak Arya lagi? Gue mau nangis, kata Jenara nggak keterima. Sorry Jena, gue duluan. Lo mau kemana? Gue mau nemuin suami gue yang isi otaknya sampai sekarang nggak gue ngerti. Gue segera pergi ke ruangan suami gue, tapi gue gak menemukan dia. Telepon gue pun gak diangkat. Hal itu bikin gue frustasi sendiri. Gue pun menanyakan keberadaan Pak Arya ke Pak Sabda yang memang ruangannya di sebelah ruangan suami gue. Maaf, permisi Pak. Ya, silakan masuk. Maaf, saya kesini ingin bertanya. Apa tahu Pak Arya di mana? Bukannya tadi masih ada di ruangannya? Tanya Pak Sabda sambil mengintip ke arah ruangan Pak Arya yang berada di sebelahnya. Tidak ada Pak, jawab gue. Terakhir sih bilang mau pergi ngurusin beasiswanya. Udah tunggu aja di rumah, nanti dia juga pulang, kata Pak Sabda yang membuat gue salting. Pak Sabda tahu, empat gue dalam hati. Melihat ekspresi kaget gue, Pak Sabda mengulum senyumnya. Cuma kamu yang sering keluar masuk ruangannya sampai makan siang bareng segala. Saya tahu kamu istrinya, kata Pak Sabda dengan senyuman khas dan juga menenangkan miliknya. Dia sampai menukar mahasiswa bimbingannya dengan saya cuman buat masukin kamu jadi mahasiswa bimbingannya dari semester kemarin. Di saat saya tanya kenapa dia cuman senyum doang, kata Pak Sabda sambil menengus geli. Sementara wajah gue semakin mendung ngedenger omongan Pak Sabda. Gue semakin gak ngerti sama suami gue sendiri. Terima kasih untuk infonya Pak, saya permisi. Kalau nanti dia datang, saya akan bilang kalau kamu nyari dia. Terima kasih. Gue keluar ruang dosen dengan perasaan yang luar biasa campur aduk. Gue sama sekali gak ngerti sama pikiran Pak Arya. Saat gue berjalan ke arah gerbang kampus untuk pulang, tangan gue ditahan oleh seseorang. Mas Kara? Aku mau ngomong sama kamu, kata Kara. Maaf aku gak bisa. Sebentar aja, aku mohon sama kamu. Aku harus nunggu suami aku, Kara, kata gue dengan sedikit tercekat. Gue sebenarnya gak mau ngomong kayak gini di depan Kara karena gue tahu dia pasti akan sakit hati. Tapi gue harus ngelakuin ini karena gue harus buru-buru sampai rumah untuk mendapatkan penjelasan dari Pak Arya. Aku harus pergi sekarang, Kara. Mungkin lain kali. Saat ini di pikiran gue gak ada yang lain selain pertanyaan kenapa Pak Arya ngelakuin ini semua. Nunggu dia pulang kali ini rasanya lama banget. Gue bahkan sampai mengeluarkan air mata gue. Entah mengapa gue merasa sesak. Selama ini gue udah terlalu bergantung sama dia. Rasanya kalau dia akan pergi jauh dari gue membuat hati gak tenang. Saat ditinggal seminggu kemarin aja rasanya aneh, apalagi kalau harus terpisah jarak dan zona waktu yang lebih jauh.
Mikirin itu aja gue udah ngerasa gak bisa. Suara pintu yang terbuka membuat gue menghapus air mata gue dengan kasar. Meskipun akan tetap kelihatan, seenggaknya gak terlalu mencolok lah. Pak Arya masuk ke kamar tanpa mengucapkan sepatah kata pun yang membuat kesabaran gue pun habis. Gue membuka pintu kamar dengan sedikit gerakan kasar dan menghampiri Pak Arya yang sedang membuka dasi miliknya. "Maksud mas apaan sih?" kata gue dengan kesal. Pak Arya menghentikan kegiatannya dan menatap gue dengan heran. "Maksud gimana? Saya nggak ngerti apa yang sedang kamu bicarakan. Mas mau ngambil S3 di luar negeri tapi nggak ngasih tahu saya. Saya itu apa di mata mas? Pajangan? Partner kondangan? Pengisi status KTP?" tanya gue tanpa jeda. Pak Arya sempat terdiam sebelum memejamkan mata dan menghela nafasnya. "Saya belum bilang soal itu sama kamu karena saya juga belum tahu saya akan berangkat kapan. Dan akan ngasih tahu saya 2 hari sebelum berangkat seperti Mas pergi kemarin, begitu?" tanya gue sarkas. Pak Arya terdiam yang gue anggap sebagai jawaban iya. "Kenapa nggak bilang sih? Kenapa saya harus tahu dari orang lain?" kata gue dengan lirih. Gue nggak peduli gue sekarang nangis di depan dia karena gue ngerasa nggak dihargain dan frustasi untuk ngadepin dia saat ini. "Kamu bilang ke mama kalau kamu perlu waktu untuk sendiri," kata Pak Arya dengan bingung karena melihat gue yang menangis. Ternyata dia dengar omongan gue sama mama waktu itu, umpat gue dalam hati. Saya nggak ngerti sama mas, di saat laki-laki lain akan mempertahankan saya yang bahkan sudah bukan haknya, mas malah terkesan melepaskan saya gitu aja di saat saya udah mulai membuka diri dan menerima posisi saya saat ini, kata gue sambil terisak pelan. Saya capek sama kondisi ini. Saya nggak pernah ngerti sama jalan pikiran mas, karena nggak pernah membuka diri sama saya. Kalau emang mas nggak menginginkan pernikahan ini juga, kenapa nggak kita udahin aja sebelum semuanya terlambat? Gue bisa ngerasa tangan gue dicengkram oleh Pak Arya yang membuat gue refleks melihat ke arah wajahnya. Pak Arya mendekatkan wajahnya dan melumat bibir gue dengan sedikit menuntun yang membuat gue mendorong tubuhnya menjauh hingga pagutan kami terlepas. "Saya nggak ngerti maksud ciuman yang mas lakuin. Kenapa nggak ngomong sih? Sama-sama pakai bibir kan?" tanya gue nggak ngerti. Pak Arya membawa tubuh gue mendekat ke arahnya dan kedua tangannya kini berada di pinggang gue dengan posisi memeluk hingga tubuh kami saling berhimpit. Hal itu membuat bernafas pun terasa 2 kali lebih sulit karena posisi yang cukup intim ini. "Apa kamu benar-benar udah membuka diri kamu untuk saya?" tanya Pak Arya dengan serius yang membuat perut gue terasa melilit saking gugupnya. Gue pun menganggukkan kepala gue sebagai jawaban. "Kalau begitu, saya akan mempertahankan kamu dengan cara saya," kata Pak Arya dengan pandangan yang membuat bulu kuduk gue merinding. Gue semakin merinding saat Pak Arya membaringkan tubuh gue di kasur. Perut gue semakin terasa melilit. Rasanya gue mau teriak, tapi gue nggak bisa teriak. Separuh dari diri gue menantikan apa yang akan dia lakukan lebih jauh. Di saat dia membuka dasinya dengan gestur yang lebih menggoda dari biasanya, rasanya gue pengen scream inside outside. Mas, mau ngapain?" tanya gue gugup. "Kamu bukan anak kecil yang nggak tahu akan apa yang saya lakuin, bukan? Kamu mulai menerima posisi kamu. Saya sekarang akan memperkuat posisi kamu," kata Pak Arya yang membuat gue tambah merinding. Sialan, belum-belum jantung gue udah maraton di dalam sana saat melihat Pak Arya membuka 3 kancing teratas kemeja yang digunakannya. Kalau gue pingsan sekarang gak lucu, tapi rasanya ada yang meletup-letup di dalam dada gue. Rasanya kembang api pas malam tahun baru dan air yang lagi mendidih pun kalah. Pak Arya menempatkan dirinya di atas tubuh gue yang membuat gue menghirup nafas panjang. Gue bahkan takut gak bisa nafas sekarang karena saking tegangnya. Gue udah sering lihat dia pakai kemeja putih ini kalau ngajar di kelas, tapi entah mengapa malam ini pandangan gue akan kemeja putih ini berubah. Gue yakin gue gak akan bisa berpikir lurus tentang suami gue setelah malam ini. "Jangan tegang-tegang," kata Pak Arya yang membuat gue bertambah tegang. Dia mengulur-ngulur waktu yang membuat gue semakin pusing. Ketika bibirnya menawan bibir gue pun mulai membalas kecupan-kecupan singkat yang dia berikan yang lama-lama berubah menjadi semakin menuntut. Pak Arya sempat melepaskan pagutannya untuk memberikan gue kesempatan mengambil nafas sebelum kembali menawan bibir gue dengan ciumannya yang memabukkan. Bibirnya yang lembut jauh lebih memabukkan dari alkohol yang gue minum malam itu. Pak Arya mengalungkan lengan gue ke tengkuknya yang membuat tubuh kami semakin berhimpit, dan tangannya mulai bekerja membuka kancing baju gue satu persatu sedangkan bibirnya masih sibuk menawan bibir gue.
I will claim you in the right time. And I think this time, ucap Pak Arya terhenti saat dia memberikan tanda di tubuh gue yang membuat gue menggigit bibir gue agar suara lenguan gue tidak terdengar terlalu keras. Gue udah gak bisa merasakan kaki gue sendiri saat ini karena rasa asing yang menggelitik perut gue. Pak Arya menuntun tangan gue ke arah kancing kemejanya yang membuat wajah gue memerah gak karuan. Dengan gemetaran, gue membuka kancing bajunya hingga terlepas semua dan menampakkan tubuhnya yang cukup berotot itu. Wangi khas yang berasal dari parfum yang bercampur dengan aroma tubuhnya membuat gue semakin pening karena gairah. Pak Arya melepaskan kemejanya. Gue refleks menutup mata yang membuat senyuman tercipta di wajah tampan suami gue. Udah pernah lihat kan? Tanya Pak Arya heran yang membuat gue salah tingkah. Tapi kan kondisinya gak kayak gini, cicit gue dengan salah tingkah. Pak Arya menghentikan perdebatan kami lebih jauh dengan ciumannya. Ia menggigit bibir gue dengan lembut dan menyesapnya yang membuat gue merasa pusing. Tangannya pun aktif membuka helai demi helai pakaian yang melekat di tubuh gue dan tubuh dia. Dan malam itu menjadi malam yang panjang untuk gue dan suami gue. Pagi harinya gue terbangun dengan pemandangan wajah Pak Arya tepat di depan wajah gue. Mengingat semalam gue masih salah tingkah sendiri dan memilih untuk membenamkan wajah gue ke dada bidangnya. Pergerakan gue sepertinya mengganggu tidur nyenyaknya yang membuat dia terbangun. "Kamu kenapa?" tanya Pak Arya serak khas orang baru bangun tidur sambil mendorong wajah gue menjauh dari dadanya untuk melihat wajah gue. Tapi gue memilih untuk menyembunyikan wajah gue lagi di dadanya karena malu. Soalnya dia bilang gue lebih ekspresif semalam. Sama kayak dia, gue pertama kalinya lihat muka dia gak datar dan lebih banyak ekspresi semalam. Mengerti keadaan gue yang masih malu, dia memeluk gue dan membenamkan wajah gue ke dada bidangnya. Saya kemarin nyari beasiswa untuk S2 di negara yang sama-sama tujuan studi saya. Dan kebetulan ada. "Kamu mau ikut saya apa enggak?" tanya Pak Arya yang membuat gue menarik wajah gue dari dadanya dan langsung menghadap ke wajahnya. Ih, harus banget ngomongin itu di saat kayak gini apa? Tesnya pasti banyak kan, Mas? Masih pinter, jadi gampang dapatnya. Lah saya? Makanya belajar, jawab Pak Arya sambil merapikan rambut gue yang memang acak-acakan karena kegiatan semalam. Kalau saya nggak dapat beasiswa itu gimana? Mas bakal ninggalin saya? Saya nyari tugas dengan literatur Inggris aja rasanya setengah mati ngerjainnya. Apalagi kuliah di luar dengan semua materi Inggris. Protes gue sambil mengerucutkan bibir. Pak Arya mengecup bibir gue yang membuat gue mengatupkan bibir gue dan gak mengerucutkannya lagi. Jangan kayak gitu. Saya bisa jadi tutor kamu. Kalau kamu niat, kamu pasti bisa. Di mana-mana asalkan ada niat, pasti ada jalan. Kalau masih nggak bisa juga, tanya gue dengan khawatir. Pakai biaya sendiri. Saya ada tabungan yang rencananya buat beli rumah. Tapi kata mama kamu udah dibeliin rumah, jadi uangnya bisa dipakai untuk kamu kuliah. Kata Pak Arya yang membuat gue tersenyum senang. Sebenarnya saya nggak mau bilang dulu karena takut kamu malah menyepelekan tes beasiswanya, kata Pak Arya sambil menyentil jidat gue pelan. Mas pelit ya ternyata kalau soal uang. Kemarin cincin hilang marah, ini juga begini, kata gue yang membuat Pak Arya menghela nafas lelah. Kamu beneran nggak peka ya? Peka apa? Tanya gue yang membuat Pak Arya beranjak dari kasur. Gue refleks menutup mata gue saat dia berdiri dan memakai celana yang ia lempar semalam. Setelah beberapa saat, gue membuka mata gue kembali dan melihat bekas cakaran di punggung suami gue yang membuat gue bersemu merah. Mas mau kemana? Ngajar. Ini kan hari libur. Ngajarin kamu buat tes beasiswa maksudnya. Ya ampun, dasar kanebo kering, empat gue dalam hati. Bersambung.